Jadi informasi itu nggak ada. Iya. Terus Jadi gimana dong? tidak. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. So teman-teman, hari ini kita mau podcast lagi ke episode berapa sih? Sekitar Sekian deh. 27 ya. Iya, Nah, hari ini spesial teman-teman karena kita datangkan tamu atau pembicara spesial dari Amerika. Dan juga saya Naufal ditemani sama ibu di samping ini. Aku Ibu atau mesti kakak orang sih? berkakak aja lah ya. Kapan kamu panggil saya ibu ya? Kenapa foto biar sadar gitu. Aduh. Usia itu adalah angka deh. Sadar lingkungannya. Ini ada Kak Selvi juga sebagai salah satu staff di Friend yang akan menemani saya untuk kita bincang-bincang santai bersama dengan Ana Lotu. Nanti sebentar satu-satu perkenalan ya dari mana, jabatannya sebagai apa, dan hari ini spesial kita mau bincang-bincang terkait dengan bagaimana sih Ana sampai bisa ke Amerika dan apa yang Ana bawakan di sana kayak Iya, gitu. benar. Jauh-jauh ke Apa Amerika. nih? Apa nih? Oke, kita ulik bersama-sama teman-teman. Oke. Langsung saja mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke, Dari oke. Ana dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ana. Biasa dipanggil ya Ana. saya dari SMA Negeri 1 dan saya itu sebagai anggota Youth Voice Now, dan puji Tuhan nih di tahun ini di bulan Juli saya terpilih sebagai Child Advisory Council dan mengikuti side event PBB di New York City ya New York. untuk menyampaikan isu tentang perubahan iklim yang berdampak pada anak dan perempuan. Nah, gitu. Keren banget tuh Ana, karena ini luar biasa ya. Artinya Ana bukan hanya perwakilan dari sekolah ataukah dari Youth Voice Now, tapi Indonesia loh. Dari negara. Indonesia negara ya, Jadi mewakili Indonesia. itu bukti gitu. bahwa kita harus suarakan sekarang. Oh, iya. Sekarang, bukan Mantap besok ya, ya. teman-teman. Terus saya sering lihat di postingan Ana waktu di sementara di Amerika kan ya, kayak wah seru-seru banget ya di sana. Gimana perjalanannya? Mumpung ini kayaknya pertama Iya. kali ya kamu ke sana. Gimana ceritanya tuh? WOW. Wow, nanti diedit ya WOW. Wow. Jadi ke sana itu kita berangkatnya tuh malam ya sore lah, tapi kayak kita masih persiapan dulu kan mau ke sana. Nah, itu akhirnya kita transit di Dubai. Nah, dari Indonesia ke Dubai itu 8 jam ya teman-teman. Nah, sampai di Dubai kita bukan istirahat ya, tapi kayak untuk siap boarding dan lain sebagainya tuh harus gesit. Dan for your information, FYI, itu di Dubai itu bandaranya itu silent bandara. Silent bandara. Ya, jadi informasi itu nggak ada. Iya. Terus Jadi gimana dong? tidak ada informasi yang Tapi dia kayak nyasar kan? Dear passenger itu tidak ada. Kayak pengumuman Tidak ada. Kalau papan informasi ada dong. Oh iya, kan bisa Makanya nyasar kayak- dong silent. Biasanya ada signage-nya. Iya, Gitu. iya, Sering iya. kalau misalkan bahasa Terus DKP. orang-orangnya yang jalan juga pada diam-diaman gitu. Ya Silent. enggak sih. Ya. Tapi itu dalam perjalanannya ya. Tapi sebelum ke perjalanannya nih, cerita dulu gimana prosesnya sampai bisa terpilih dari child. Iya, pasti jadi ya. child Udah advisory. penasaran Pasti gitu kan. banyak teman-teman orang muda di luar sana yang kayak kok bisa sih dia yang bisa mewakili Indonesia, gimana sih caranya? Lah kok bisa? Lah, kok bisa? Kok gitu? Adakah Gimana? persyaratan-persyaratan khusus ataukah Iya. alur-alur yang harus Anda ikuti? Ataukah harus bisa jadi avatar gitu, bisa sana gitu, gimana? Cerita dulu Sus, prosesnya. Jadi kalau prosesnya ya teman-teman, yang pertama itu kan saya itu berawal dari Forum Anak Sika dulu guys. Jadi kayak kita collab bersama dengan Youth Voice Now, sama Yayasan Friends, sama Channel Fund juga. Dan akhirnya dalam perkembangan tuh kami anak-anak Forum Anak tuh dikasih penguatan seperti itu. Kita dapat banyak pengetahuan Ilmu juga. batin. Nah ini fasilitator saya ini. Oh, jangan bongkar kartu dong, kita Atau masih anak-anak
enggak kok. Anggap saja kamu nggak kenal aku gitu. Kamu siapa? Siapa gitu. Jadi Gitu juga sih. jadi dalam perjalanan tuh kita dipilih menjadi child advisory. Kalau nggak tahu child advisory itu apa, child advisory itu penasihat anak bagi Bupati Sika di Kabupaten Sika ya Di guys. Kabupaten Sika. Jadi itu kayak privilege khusus gitu karena itu lebih dari forum anak kan, kayak lebih dekat gitu ke pemerintah untuk menyampaikan isu-isunya. Dan kayak di dalam perjalanan itu dikirim seleksi untuk menjadi child advisory global seperti itu. Tapi untuk Indonesianya juga ada. Dan kita itu diminta untuk menuliskan opini yaitu 1000 kata terkait dengan temanya yang akan disuarakan gitu di global, yaitu tentang perubahan iklim yang berdampak pada kekerasan anak dan perempuan. Oh gitu. Kalau Jadi yang- lebih ke literasi kalian tuh diuji ya. Iya, Ini cara- karena mau diukur nih kita merasakan langsung gak sih dampaknya, kita yang berdampak, kita juga yang di anak-anak di Kabupaten Sika nih yang kayak jam terbangnya sudah banyak kan, kita juga kerja untuk di bidang itu seperti itu. bukan kerja ya, kita menyuarakan. Menikmati juga sih. Menikmati juga karena rata-rata kan yang bergabung menyuarakan itu karena terdampak langsung ya, karena merasakan dampaknya dan sepertinya kayaknya ini terbaik-baik saja ya. Terus mencari wadah gimana ya caranya untuk bisa menyuarakan itu, dan datanglah kita di Youth Voice Now. Yes. Suarakan Sekarang. Mungkin teman-teman di rumah penasaran juga sih, kira-kira apa sih isi di dalam Ana punya opini itu sampai bisa Iya, terpilih kayak gitu. betul. Kayak banyak Nah, anak kok opini kan bisa sih judulnya kan aku sama ini gitu, yang- tapi kan iya. kok bisa sampai Ana terpilih itu? Betul. Apa sih isinya? Oke. Spill dong, spill dong. Spill dong. Jadi kalau untuk untuk tulisan saya itu kebetulan saya orangnya kan sering dikatakannya tuh kayak sering tulis juga kayak oke, gitu. suka nulis, Ya, ya. tapi bukan penulis yang hebat. Amin. Semoga ya, amin ya. Biasa aja. Jadi saya tuh kan sering dapat kayak masukan kalau kita tulis tuh harus ada faktanya, datanya, terus kita juga bisa ambil literatur dari buku kan. Nah, sudah kebetulan waktu itu Ana tuh sedang mendalami buku yang namanya Emotional Intelligence Wow. dari Daniel Goleman. Wih. Terus Nggak kayak tahu. tapi yang harus kalian paham ya, literasi tuh gak dari buku aja kok, dari kita bersosialisasi, Iya. berdiskusi di organisasi saja kayak Betul. sudah oke lah. Itu udah bagian dari literasi ya. Ya, terus akhirnya saya nih coba menganalisis isu emosional kan, karena kayak menurut saya emosional nih juga salah satu dampak juga nih dari perubahan iklim, karena memang emosional tuh bukan hanya kayak kita marah berlebihan ya guys, kita bahagia yang berlebihan Iya. juga berbahaya. Semua rasa ya, Iya. sepertinya emosional kan semua rasa ya Senang, gitu. sedih, Iya. itu kan semua Itu masuk semua emosi gitu. emosi. Apalagi kita ini kan remaja, Iya. seperti Remaja. Ya, remaja. yang sedang dimabuk. Jadi saya masukin salah satu ada solusi dari apa sih yang mau disampaikan ke pemerintah, dan itu tuh mungkin menjadi poin lebihnya saya karena dari solusi yang saya sampaikan tuh ada juga yang kayak namanya pembinaan emosional seperti itu. Terus saya masukkan juga nih sisi dampak dari perubahan iklimnya tuh ke sisi emosionalnya manusia seperti itu. Oke. Dan masyarakat Kabupaten Sika ya khususnya, karena dari emosional yang terjadi itu membuat tindakan kekerasan juga nih kepada anak. Jadi anak jadi korban dari tindakan oke. kekerasan. Jadi kayak misalkan kayak contohnya kayak panas yang berlebih sampai buat orang tua tuh kayak darah naik begitu, Iya. gitu, sampai kayak membuat emosi. Oke. Itu kan juga berdampak tuh ya Jadi kayak Iya, bisa juga karena gagal panen kan, sudah gagal emosi panen ya, juga, uang saya nggak ada habis gitu. nggak ada, terus tiba-tiba anak datang dengan kebutuhannya sendiri, lah pusing lagi itu emosional. tapi kalau dari sisi saya ada yang beda lagi. Beda lagi Jadi ya? kayak kalau misalnya petani nih ya, dalam menghadapi gagal panen, kalau misalnya dia punya kecerdasan emosional yang cukup,
Mungkin, tapi karena ini emosional kan belum diteliti oleh para peneliti kan. Jadi kalau mereka punya emosional yang lebih, pasti mereka juga punya tekad yang lebih untuk mencari solusi dari permasalahan gagal panennya, bukan malah menjual. Kan banyak tuh yang persawahan yang kayak dijual karena orang kita malas, karena sudah terdampak dari, mungkin malas nih juga salah satu dorongan dari emosional kita. Oke, jadi kayak lebih ke pentingnya apa ya? Tadi bukunya judul apa tadi? Kecerdasan emosional. Pentingnya kecerdasan emosional dalam menghadapi perubahan iklim itu ya. Jadi itu yang ingin kamu bangun ya di dalam opininya. Kayaknya memang keren sih. Saya sempat baca ya kalau tidak salah dari opininya Ana, dan memang ini jadi sesuatu yang baru lagi yang memang selama ini kita berpikir terkait dengan sampai dengan ke sana, tapi belum sampai ke melihat akar masalahnya gitu ya. Terus yang bisa kita jadikan solusi juga di situ. Ternyata kecerdasan emosional itu penting, apalagi untuk sekarang gitu. Iya, keren sekali ya. Kan banyak yang pintar tapi belum tentu emosionalnya. Iya, banyak yang nilai tinggi tapi belum tentu kecerdasan emosionalnya itu bagus. Iya, betul ya. Keren, benar. Terus gimana nih, sudah sampai di Amerika, terus coba ceritakan di proses di PBB-nya itu seperti apa, karena ini kayak sesuatu yang baru ya kalau untuk teman-teman di luar sana tidak tahu ya, tapi untuk saya kayak kita anak di PBB itu ngapain ya gitu. Ngapain ya ngapain ya, coba cerita dulu. PBB itu kelihatannya itu side event PBB side event PBB. Jadi kebetulan kita ketemu juga nih perwakilan dari PBB-nya sendiri, dan kita ke sana itu diwajibkan urus kartu ya. Jadi ada kartu kayak name tag gitu sama kayak gini. Nah itu dipakai untuk bisa masuk ke PBB-nya sendiri. Jadi kayak tidak asal masuk ya guys. Dan kalau di dalam itu kita memang prepare. Jadi datang kita disiapkan oleh pendamping saya. Jadi pendamping saya itu namanya Kareni. Kareni. Kalau nonton ya udah Kareni. Jadi Kareni yang menyiapkan Ana supaya Ana tuh bisa tampil di depan publik. Jadi kayak pertama tuh Ana memang shock banget karena ini kan pertama, apalagi kan PBB. Kalau orang sering ngomong sih oke, fine, Ana memang bisa ngomong di depan orang gitu. Tapi kalau ini nih public speaking kita tuh diuji karena ini situasi yang baru kan, di tempat yang baru, terus apalagi ini PBB loh, kayak sekali keluar langsung ke PBB ya. Luar biasa. Apa ini? Benar, pasti sebelumnya juga harus kursus dulu kan bahasa Inggrisnya. Jadi dari selama waktu terpilih itu juga kita dari Youth Voice Now dan Child Fund Indonesia Internasional yang ada di Indonesia itu mewajibkan kita anak-anak bimbingan Youth Voice Now itu mengikuti English Club gitu. English Club. Nah, kita rame-rame, terus di dalam situ kita anak-anak tuh diajarkan untuk berdiskusi dalam bahasa Inggris. Jadi poin plusnya kita dapat kosakata baru, dapat teman baru, terus kan ilmu yang sudah ada di kita tuh tidak mati karena kita bisa bicara kan. Karena kan kebanyakan kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris hanya sekedar belajar, tidak ada teman bicaranya, agak susah begitu. Jadi bahasa Inggris tuh perlu dibicarakan. Jadi everything must be important. harus dibicarakan. Semua bisa dibicarakan gitu. Suarakan. Terus akhirnya ada juga nih konsep yang memang harus disusun gitu. Untuk apa sih yang mau kita sampaikan di sana. Jadi ada 3 poin karena di sana tuh memang sudah dikasih ya pertanyaan-pertanyaan, dan kita harus siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan memang di PBB itu tidak asal sembarang berbicara karena memang harus dikoreksi, bukan dikoreksi ya, tapi kita harus sampaikan apa sih poin-poin yang mau kita sampaikan di sana biar mereka tahu seperti itu. Benar. Terus poin-poinnya sendiri tuh ada 3. Yang pertama tuh kayak apa sih yang menjadi dampak perubahan iklim di wilayah kamu, kayak dampak perubahan iklim terhadap anak, keluarga, dan masyarakat di wilayah kamu gitu, di Indonesia ya. Kan saya yang jawab. Jadi jawabannya apa nih yang dibawa ke sana? Kalau dia punya jawaban sendiri ya, itu kalau dampaknya itu
saya ambil contoh-contoh nyata dari kasusnya. Itu kan banyak banget tuh korban di Badai Soroja itu pada iya, tahun benar. 2022. Nah, itu terus selain itu juga banyak nih karena perubahan iklim itu menyebabkan kemarau panjang. Jadi Oh, iya, betul. di wilayah kita tuh debit air berkurang. Iya, Dan banyak banget. ini tuh saya dapatkan dari hasil youth camp kita Iya, bersama dengan youth camp. program Kak Selfie. Iya, waktu itu kita dengan Youth Voice Ya. ya, itu dalam suasana dengan teman-teman dari beberapa desa kan. Dalam rangka Hari Bumi ya? Iya, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup. Kalau Hari Bumi itu kita setiap tahun tuh pergi live in Ya. gitu. Jadi itulah salah satu Hari Lingkungan Hidup itu kita coba diskusi dan bangun ini ya. Kita lakukan analisis sosial dan di situ terdapat lah ternyata banyak sekali masalah-masalah gitu. Nah, dan ternyata kamu suarakan itu, wow, I'm proud of you, man. I'm proud of Jadi kayak you. teman-teman yang sudah ambil sosial tuh suara-suara teman-teman tuh sudah Iya. tersampaikan lewat Ana. Ya, Bisa juga. thank you. Iya, untuk teman-teman yang dari desa, wah, thank you banget. Thank you untuk banget kalian infonya. juga sudah mau ikut bersama untuk analisis sosial. Jadi kita tuh tahu bahwa oh ternyata banyak nih masalah perubahan iklim benar. yang ada di desa-desa gitu Iya, terutama. betul. Terus dari kemarau panjang yang terjadi kan debit air berkurang, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih. Karena ini juga menyangkut dengan perempuan ya sebagai Iya. gender, perempuan itu dan anak itu juga harus pergi berjalan lebih jauh untuk mencari air. Iya, Jadi betul. kebanyakan saat menstruasi juga ya, apalagi saya juga nih sebagai perempuan itu juga membutuhkan air yang Air sangat bersih, banyak. betul. Kalau misalnya airnya tidak terpenuhi, Mm-mm. nah banyak anak yang sampai akhirnya kegiatan aktivitasnya tuh terganggu, Terhambat gitu. Nah, betul. ya, sampai tidak bisa pergi ke sekolah. Iya, benar. Dan itu kan sebenarnya sebagai anak nih hak kita tidak terpenuhi. Iya, Ya, betul. hak mendapatkan pendidikan. Iya, Karena tidak gitu. ya terkesan bahwa kita diterlantarkan ya Iya. oleh situasi gitu. Berarti Ana tadi itu poin pertama ya. Poin keduanya tadi? Nah, untuk poin keduanya nih, banyak lahan pertanian di Kabupaten Sika itu tidak bisa digarap akibat kekeringan. Dan itu tuh menyebabkan banyak anak muda, anak sama orang tua akhirnya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tanpa skill yang cukup. Iya, betul. Jadi, banyak anak sama orang muda tuh terdampak trafficking Iya. dan Jadi ya, korban ya. trafficking sama tindakan kekerasan, dan itu bahkan tidak digaji upah minimumnya. Ada yang bahkan gajinya tuh ditahan Waduh. sampai ada yang mati di luar negeri. Iya, Ya. parahnya itu kan sampai banyak berita ya dari di Indonesia kalau terkait dengan ini kekerasan di luar negeri yang terjadi pada TKW. Iya, TKW. Apa ini? Lebih banyak ke perempuan ya yang jadi Iya. korban gitu. Dan sebelum kami berangkat ke Dubai ya, kami dari Indonesia ke Dubai itu ada. Wow. Ada. Saya satu pesawat loh sama TKW-nya. Oh, ada juga yang Iya. lagi proses keluar negeri Iya, lagi gitu itu. ya. Dan banyak. Waduh. Katanya di Dubai itu mereka tidak di karantina lagi. Oh, Biasanya kalau di langsung wilayah saja. lain itu tuh di karantina. Kalau di Dubai itu langsung ke Langsung ke tempat tempatnya, kerja tempat gitu. kerjanya memang. Wow, itu Gitu. kira-kira secara legal apa ilegal itu? Legal ya? sih Oh, katanya. legal ya. Enggak Syukurlah ilegal. kalau Udah masih dicek legal. juga, tanya, oh, oke, berarti baik nih udah Masih dibayarin tiket dengan itu gitu. ya. Jadi intinya kalau misal pun mau keluar wilayah untuk cari kerja, sebaiknya itu Sebaiknya. pakai cara yang legal. Legal, Karena ya. kalau pakai cara legal terjadi sesuatu pada saat proses kerja itu masih Ada bisa pertanggungjawaban. dilindungi Iya. oleh negara gitu. Dan lucunya nih, yang kami temukan tuh bisa-bisanya tidak bawa HP. Jadi HP-nya tuh dititipkan ke anak. Aduh. Jadi nanti kami tanya nih, bagaimana nanti kalau mau menghubungi keluarga? Nanti diminta sama nyonya. Kalau mau menghubungi keluarga, kan itu kan kayak bisa menjadi korban juga nih. Kalau Iya. anak-anak juga kan Kalau pengen terjadi butuh apa-apa kan apa tidak ada segala informasi gitu Iya. jadinya. Dan oke, kalau poin selanjutnya ya nih teman-teman, dari perubahan iklim yang terjadi juga bikin banyak kasus stunting di Kabupaten Sika. Iya sih. Iya, Salah betul. satu sanitasi air gitu. Iya. Dan Iya. dari perubahan iklim yang terjadi juga kekerasan, Iya, kasus betul. kekerasan itu kan tinggi di Kabupaten Sika. Bahkan itu kayak seperti apa ya, dikatakan kayak penyakit yang tidak terlihat gitu. Iya, Karena betul. memang pola kekerasan kan Iya. akan dibawa terus dari contoh nih.
Kak Noval bapak saya. Bapak ya, tiba-tiba Contoh, bapak. contoh. Terus Kak Noval, bapak jangan galak-galak bapak. Jangan kalau Mendalami peran begitu. Iya. Jadi bapak sebagai bapak nih Kak Noval ya melakukan tindakan kekerasan gitu, kayak saya kayak pukul, cubit, tampar, pokoknya kayak tidak manusiawi lah. Dilempar gitu Ya, ya. pokoknya kayak dilampiasin tuh marahnya ke saya. Ya, sudah capek-capek Oke. kerja di ladang terus Iya. tidak ada hasil begitu, akhirnya kayak emosi terluapkan. Kembali lagi yang Anda bilang tadi emosional Kecerdasan tadi. emosional. Karena emosinya tidak bisa terluapkan secara baik, akhirnya anak jadi korban. Iya. Salah satu penyebabnya itu mungkin. Terus akhirnya saya nih yang notabene-nya masih kecil terbawa pola asuhnya. Iya, benar. Dan akhirnya bilang amit-amit. Akhirnya keterusan deh. Akhirnya punya anak, Iya, kayak gitu. Anaknya kiowo banget. ditampar. Ditampar lagi. Ampun ya, Kak Maksudnya Selvi. kayak Nggak apa-apa. kekerasan itu berkelanjutan kayak gitu. Iya, Maksudnya jadi pola gitu. jadi kan kami juga waktu itu dari awal masuk Youth Voice Now ya, saya juga bagian dari Youth Voice Now. Jadi di awal kita jadi terinspirasi masuk ke Youth Voice Now juga salah satunya itu kita itu ingin menghentikan rantai siklus maut yang sering terjadi seperti itu gitu. Jadi yang dari terdahulu melakukan yang seperti ini ke angkatan selanjutnya melakukan seperti itu lagi dan keterusan jadinya. Dan kita sebagai ya orang muda dengan sudah mendapatkan informasi, ya kita perlu bergerak juga ya, jangan hanya mendapatkan informasi terus diam, tapi kita mencoba untuk menghentikan rantai itu dengan mulai dari diri kita, terus sesama kita di sekitar kita. Dan benar sih kayak gitu, harus perlu kecerdasan emosional. Jadi yang lalu-lalu tuh kebiasaan yang lalu-lalu tuh mungkin Iya. takkan sampai kita punya Iya, orang tua betul. saja, tapi Cukup di situ. kita nanti sebagai calon orang tua, calon ayah, calon ibu Iya. asik. Calon orang tua nanti mungkin kasus-kasus kekerasan itu kita tidak lakukan. Semoga ya, mungkin kalau Iya. ya yang penting tadi komitmen gitu. Langsung kita bilang hempas. Pas. Dan kalau yang terakhir ya teman-teman, itu putus sekolah dan perkawinan anak. Oh, Karena iya, itu betul. tinggi Benar. banget, dan kayak itu dilihat sih sebagai solusi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi. Solusi. Iya, karena kayak ekonomi, jadi ceritanya ada keluarga nih yang memang ekonominya tuh dari perubahan iklim yang terjadi itu pendapatan mereka kan menurun. Iya. Dan anak perempuan itu dilihat nih sebagai solusi, kayak lu kawin aja deh. Iya, kayak gitu. Iya benar ya. Ternyata- Kayak lu kawin aja deh biar beban gue hilang. Dan gitu. selain itu juga nih ya, dari hasil diskusi kami bersama dengan anak-anak dari forum anak di tingkat nasional dari online gitu, kita diskusi bahwa memang banyak nih perubahan iklim yang terjadi tuh memang bikin orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, dan itu tuh bikin banyak banget anak-anak dan orang muda itu jadi mental health. Dan terakhir Punya solusinya mental mereka health, itu mereka melampiaskannya ke pergaulan bebas. Oke. Dan itu bikin banyak tinggi perkawinan anak. Iya. Karena mereka juga tidak mengenal tuh artinya cinta di usia anak gitu. Mereka nggak tahu, mereka nggak dapat cukup perhatian gitu Iya, betul. istilahnya. Oh. Jadi mereka carilah Mencari teman. perhatian lain yang berujung ke hal yang lain lagi. Ya, gitu. seperti itu. Oke. Jadi kayak mencari solusi, tetapi sebenarnya solusi itu Malah adalah menjadi masalah gitu. akar masalahnya gitu. Wow, ternyata jadi ada berapa poin ya? Banyak sih. Kalau itu sih Sampai- penjabaran dari dampak ya. Kalau penjabaran dari poin kedua Iya. itu kenapa sih saya sebagai anak dan orang muda itu tuh mau terlibat nih dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kalau kamu, Kalau kamu apa tuh jawabannya kalau ditanya kayak gitu? Iya. Dan ditanya juga apa sih aksi yang sudah Kamu- kita lakukan di Indonesia? Jadi tidak Iya. hanya sekedar omong-omong saja ya, Iya. tapi memang sudah ada aksi yang Iya, dilakukan. jadi kayak Iya. harus ada upaya juga, jangan hanya meminta tapi nggak ada upaya gitu. Iya, apa jadi nih aksinya? Apa sih? apa ya kok Kok gitu. Apa kok ya? semua orang di sini melibatkan ke saya? Iya kan Anda kamu sebagai bintangnya di sini gitu. Padahal kayak Memberikan padahal aspirasi di sana kan padahal Anda gitu. aksinya nih kita semua yang jalankan gitu, bukan saya. Jadi kalau dari hasil diskusi kami juga, terus dari hasil buah pikirnya saya nih sebagai anak dan orang muda, saya paham betul bahwa kita nih terdampak. Kita yang merasakan nih dampak dari perubahan iklim.
Dan kita tahu loh, kita sadar kita bisa mampu membagikan apa sih yang kita rasakan ke sesama teman. Iya. Selain itu juga kan kita berkumpul bersama kayak dalam organisasi, sekolah, dan kita sharing tuh apa sih yang kita mau untuk mengatasi masalah perubahan iklim ini. Dan kalau saya lihat ya, kan selama ini saya masuk juga nih di organisasi Youth Voice Now, Forum Anak, dan saya lihat bahwa di dalam Forum Anak sendiri itu kita menjadi bukan hanya Forum Anak ya, tapi di organisasi lain itu juga kita menjadi pelopor. Jadi kita menjadi konselor sebaya. Kita bisa menyampaikan nih ke sesama teman bahwa oke, kita bisa begini, kita bisa mendukung sesama teman, dan kita bisa membagikan aksi positif kita untuk mengurangi sampah plastik, untuk mencegah perubahan iklim seperti itu. Bawa tumbler, diet plastik misalkan benar. Gitu. Sama mungkin kayak buang sampah pada tempatnya hal simpel gitu ya. Simpel yang bisa kita lakukan gitu. Jangan dulu berpikir hal yang luar biasa yang mau membalikkan bumi. Itu nggak mungkin ya, tapi dari hal-hal kecil saja. Tapi selain itu mungkin ada aksi-aksi seperti penanaman pohon dan lain sebagainya yang sudah Ana lakukan kayak gitu sebelum menyampaikan aspirasi di side event PBB gitu. Oke, jadi ini perlu kalian tahu ya bahwa Youth Voice Now Kabupaten Sika tuh banyak loh melakukan aksi-aksi gitu. Kita tidak hanya melakukan podcast dan omong-omong ya, tapi kita juga ada tindakan. Jadi yang kita lakukan itu kita melakukan kampanye lingkungan teman-teman, dan itu memang ini orangnya nih mungkin bisa diceritakan gitu. Ya itu nanti kita ceritakan dia bagian dari kegiatan mungkin aksi-aksi yang banyak itu kita lakukan. Kita coba untuk spesial mengurangi dampak ya dari kita dengan aksi kecil-kecil seperti menanam pohon, konservasi dan lain-lain. Itu bagian dari aksi yang sudah kita lakukan. Terus kita menanam 1000 pohon juga bersama dengan komunitas-komunitas lain ya. Kita tidak hanya sendiri, tapi kita berkolaborasi. Karena kalau kita sendiri ya kita tidak mampu sih. Biar gaungnya besar begitu kita kolaborasi gitu. Biar kayak semakin banyak tren untuk menjaga lingkungan. Iya benar. Jadi menjaga lingkungan itu dijadikan tren saja biar semua orang bisa berpartisipasi dalam situ. Jadi bukan hanya kelompok tertentu yang kamu kelompok ini yang memang khusus di alam. Enggak. Semua orang dari berbagai bidang pun bisa gitu. Ya, berarti salah satunya kita jadi manusia harus berdampak. Gitu. Dan kita juga bikin youth camp dan banyak banget penguatan kapasitas RTL kita yang untuk semoga kita bisa lakukan ya untuk tahun ini. Ya, bantu doa. Amin. Amin kan. Kalau mau bantu material pun nggak apa-apa. Kita bisa. buka nomor rekeningnya di bawah ini. Sama mungkin mau bantu tenaganya untuk nanti sama-sama berdampak gitu. Iya betul. Oke. Jadi itu poin kedua ini. Ya, jadi banyak banget yang kayak sudah kita lakukan. Ya, paling utama lah kita berkolaborasi. Kita tidak hanya berjalan sendiri, tapi kita bergandengan tangan dengan yang lain. Gitu. Tadi kan poin keduanya Ana sudah banyak sekali hal yang Ana lakukan. Kemudian kalau poin ketiganya apa nih? Kalau poin ketiganya tuh dari pertanyaan yang disampaikan itu dikasih apa yang menjadi masukan nih dari anak dan orang muda untuk disampaikan kepada pemerintah global dan pemerintah terkait dengan isu perubahan iklim. Jadi apa tuh kalau yang kalian sampaikan? Ada 3 poinnya teman-teman. Kalau poinnya sendiri itu kita yang pertama itu kita mendukung nih adanya ekonomi hijau. Ekonomi hijau yang didukung dengan anak muda yang menggerakkan bisnis ekonomi hijau itu. Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah global tuh mau mendukung lah supaya kita anak muda juga diperdaya. Apalagi kan di Indonesia sendiri sudah adanya bonus demografi kan. Dan kalau itu dikembangkan pasti bagus. Iya benar ya. Jadi lebih ke ekonomi green economy dan di istilahnya pakai cara youth led ya.
lead, jadi dipimpin oleh youth gitu. Wow, keren itu. Dan yang keduanya itu teman-teman, itu kita ingin agar pemerintah global itu juga mendukung adanya penggunaan energi terbarukan. Oke. Gitu. Energi Jadi kayak kita sangat berharap bahwa kayak dari pemerintah globalnya sendiri dan pemerintah Indonesia untuk mendukung. Memang sih ada banyak energi terbarukan, tapi seberapa banyak sih yang sudah dipakai gitu. Iya, Kita betul. masih banyak loh menguras Iya, energi-energi yang benar. Yang memang berdampak lagi pada ini perubahan iklim ya, itu betul. Dan kalau yang terakhir itu kita minta agar pemerintah global juga menggunakan pajak karbon. Dan memang sudah ada pajak karbon, tapi kayak seberapa besar sih efeknya? Oke, belum terlalu ngefek ya itu Iya, pajak karbonnya. pajak karbonnya. Iya. Tapi memang sih ada juga sudah banyak kebijakan-kebijakan terkait pajak karbon. Tapi ya kita masih bisa lihat ya di Jakarta serba Iya. banyak sih polusi yang kayak keluar, masih belum bisa mengurangi tuh polusi yang ada di kota Jakarta. Iya benar. Dan mungkin kayak terkait dengan pajak karbon sendiri mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya seperti Iya, apa kayak benar, gitu. Jadi betul. mungkin kayak dengan anak sampaikan ke sana bisa digaungkan lagi terkait dengan Iya, ini biar nanti mungkin lebih- masyarakat lebih sadar kayak gitu, Iya. lebih aware terhadap lingkungan Dan sekitar gitu. pemerintah istilahnya kalau di PBB kan dia mencakup dari berbagai negara kan. ya. Jadi dari PBB itu menyampaikan lagi ke negara-negara dan turun sampai ke masyarakat ya gitu. Ya itu poinnya ya, 3 poin yang kalian suarakan di PBB. Oh ya, spill dong, di sana ketemu teman-teman dari negara mana saja sih? Kalau Iya. di sana tuh ketemu teman-temannya tuh dari negara bagian Amerikanya tuh ada 2 orang. Ada dari Austria juga, terus ada dari India. Kalau teman sebaya saya ya, Dari India. karena dari India itu namanya Satana. Oke, berarti yang teman-temannya Ana itu yang usia rata-rata berapa ya? Kebetulan kami yang pembicara itu 4 orang guys. Oh, 4 Jadi orang. 2 orang anak muda, 2 orangnya lagi 2 orang anak, 2 orang anak muda. Gitu. Dan jadi 4. sebenarnya banyak negara sih Kak yang datang. Cuma ternyata banyak anak tuh yang memang kendalanya di visa. Kita oke. cukup sedih juga nih karena Iya. nggak bisa urus visa. Iya benar, karena awal informasinya kan dikumpulkan dari berbagai negara kan, jadi untuk bisa menyuarakan mereka di situ nanti berdiskusi lagi. Tapi ya ternyata hanya 4 saja yang bisa lolos untuk pergi ke PBB kan, yang lainnya tertahan di visa ya. Iya. Mungkin terkait anak mereka kan 4 orang nih. Mungkin masing-masing anak tuh dikasih kesempatan berapa menit nih? Kan ini kan eventnya besar nih, eventnya Iya. besar. Kira-kira anak mereka tuh berapa menit dikasih waktu untuk menyampaikan aspirasi atau argumennya seperti itu? Sebenarnya sih 2 menit ya guys. Oh, Dua jadi dengan 2 menit dengan bukan pembahasan 2 yang menit. banyak begitu dirangkul. Iya, sebenarnya 2 menit, tapi karena memang apa ya teman-teman, banyak yang memang berkendala karena memang Oke. komunikasi yang menjadi apa ya, yang menjadi pembicaranya cuma 4, jadi waktunya dibebaskan. Oh, dibebaskan. Kita dapat Betul. berbicara sebanyak mungkin gitu. Oke, Oke. wah berarti di sana Ana juga ngomong dong. Ya, Pakai bahasa Inggris apa Indo? I try to English. Wow, langsung speak in English. Speechless. I'm not good to speak in English guys, but Ya, tapi I try. Bisa ya, dicoba-coba tapi lah, saya gitu. sudah lihat di cuplikan video dan juga di YouTube-nya yang terkait dengan sidang side event itu tuh anaknya ngomong pakai bahasa Bahasa Inggris Inggris. full karena pada sebelumnya saya berpikir bahwa mungkin ada Ada translatornya di situ, Iya. jadi kayak tiba-tiba anak ngomong bahasa Inggris. Keren sih. Wow, Jadi kayak impresif. Wow. namanya? Sebenarnya tuh ada translate-nya, yaitu iya. kakak pendamping saya Oh, Kareni. Kareni. Tapi ya karena memang sayanya, memang anaknya mau mencoba dan Oh, kebetulan jadi didukung juga nih. Inisiatif sendiri Iya, yang mau kapan lagi ngomongnya. ngomong kayak bisa challenge diri kita untuk ngomong bahasa Inggris di event PBB begitu kayak jadi kayak Oke, jadi mencoba inisiatif gitu. sendiri itu yang mau ngomong. Dan memang guys, kita tuh dihargai di sana. Iya. Ya walaupun karena mereka tahu Inggris tuh bukan bahasanya kita kan. Iya. Jadi mereka sangat aware banget nih sama kita, sangat care kayak oh nggak apa-apa, kamu bisa kok. Kamu harus lebih melatih lagi kemampuan kamu. Iya. Jadi satu hal yang penting bahwa English is very important. English is very Important. Oke. And it's not
really easy and that's not really hard. Ya, middle. It's in the middle. Oke. Yeah. Jadi kira-kira nih dari setelah perjalanan yang ya lika-liku ya, saya lihat dari ceritanya tadi, kira-kira apakah hal yang Ana bawa, misalkan mungkin kesepakatan yang harus Ana lakukan di Indonesia gitu Ketika untuk pulang gitu. sebagai orang muda, sebagai child advisory itu mau buat apa gitu? Kayak RTL mungkin ada. Oh, kalau RTL ya, paling sih kalau dari saya sendiri, saya ingin sih mendukung bahwa apa yang sudah disuarakan di pemerintah global sendiri, yang mereka mau bahwa kita tuh harus mendukung adanya partisipasi anak dan orang muda gitu dalam isu ini. Dan kebetulan kan memang di bulan ini juga akan ada Hari Anak Nasional. Iya, guys. benar. Jadi kita sangat berharap sekali dengan temanya apa Kak? Anak terlindungi, Indonesia maju. Nah, kita mau bahwa dengan adanya partisipasi anak, bahwa anak tuh bisa terlindungi dan bukan hanya terlindungi ya, tapi semua hak-hak anak tuh bisa terpenuhi, kayak mendapatkan tumbuh kembang, pendidikan, hak hidup dan partisipasi. Gitu sih guys. Berarti tugasnya Ana adalah menggerakkan anak untuk bisa berpartisipasi lebih aktif lagi ya, dengan mengikuti organisasi, bergabung dengan kelompok-kelompok yang bisa mengakomodir suaranya teman-teman sebagai anak gitu. Ya, dan bisa menginspirasi gitu. Dan ini relevan ya dengan yang Ana apa namanya geluti sekarang, Ana sebagai ketua FAS gitu kan, ketua FAS, advisory, anggota Voice Now, wah luar biasa sekali pegiat orang muda sekali gitu. Dan sesuai dengan tema kita juga, Anak Terlindungi Indonesia Maju untuk tahun ini 2024, ada beberapa sub-sub ini ya tema ya. Nanti teman-teman kalau mau tahu terkait dengan subtemanya silakan searching saja. Dan kita sebagai orang muda, anak juga akan terus mendukung berpartisipasi aktifnya, baik melalui, karena sekarang kan kita kan Gen Z ya. Jadi aku juga masih Gen Z. Gitu. Oh iya, tapi kita orang mudanya Gen Z ya. Kenapa perkembangannya cepat ya? Iya. Nggak tahu nih. Tiba-tiba udah Gen berapa gitu ya. Terkait dengan Hari Anak Nasional ini, kira-kira apa ajakan Ana terhadap anak-anak di seluruh Indonesia nih? Kira-kira kita di momen-momen ini kita perlu buat apa, dan seterusnya kita harus buat apa? Kalau dari saya sendiri, saya mau sih kita sebagai anak dan orang muda, kita harus bergandengan tangan. Sepintar apapun kita nih ya, tapi kalau dari pintarnya kita tapi ego kita lebih besar, apalah gunanya, seperti itu. Dan mungkin kita, bukan mungkin lagi ya, kita harus nih bisa menjadi anak yang berdampak bagi bangsa dan negara. Karena memang kalau misalnya kita tidak melihat itu sebagai hal yang harus kita peduli, nantinya itu akan menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Iya betul. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang peduli gitu ya. Benar. Terus terakhir nih mungkin ya, setelah berproses banyak tadi dengan sebagai child advisory perwakilan Indonesia di tingkat ini internasional, itu gimana perasaan Ana? Jadi ceritanya ya, pas sampai di New York, saat landing, itu saya nangis loh teman-teman. Nangis ya? Karena terharu. Ya, saya sampai sini gitu. Ya, saya waktu itu kayak belum terasa excitednya, kayak belum percaya, tunggu sampai New York dulu ya. Iya. Ternyata kayak sudah disampaikan bahwa oke, kita sudah tiba New York. Kayak air mata tuh jatuh sendiri gitu ya. Jadi kayak wah, pokoknya itu deh, pokoknya semuanya tidak bisa digambarkan, kayak hanya perasaan speechless ada, bangga juga ada, dan kayak merasa kayak saya jadi punya tanggung jawab baru untuk lebih berdampak lagi sebagai anak. Dan memang saya sebagai anak juga harus lebih menginspirasi banyak anak dan kamu yang ada di rumah untuk lebih berdampak Dengan cara like, comment, and subscribe. dengan caranya juga, selain like, comment, subscribe video ini, juga join ke kelompok-kelompok orang muda yang ada di sekitarmu, atau ke kelompok-kelompok anak yang bisa mengakomodir suara kamu.
Dan untuk di Youth Voice Now kita juga membuka peluang sebesar-besarnya untuk teman-teman bergabung dengan kita. Kita akan mencoba untuk bukan mencoba lagi ya, kita sudah sering melakukan itu, tapi kita akan mencoba untuk meningkatkan partisipasi teman-teman melalui meningkatkan kapasitas teman-teman, melibatkan teman-teman dalam kegiatan, dan kita juga bekerja sama dengan pemerintahan. Jadi ayo tunggu apa lagi? Dan pastinya kegiatan-kegiatannya seru-seru dan tidak monoton, sehingga teman-teman akan senang. Dan kita pastinya dalam Voice Now tuh ada ruang aman untuk teman-teman bebas bercerita, mengekspresikan, sehingga teman-teman tuh bisa bebas bergerak dan berdampak tentunya kayak gitu. Yang paling penting adalah berdampak. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sangat ceritanya sangat menarik dan tadi sangat panjang. Tapi keren ini semuanya istilahnya punya nilai-nilai tersendiri ya, baik dari pengalaman secara pribadi, kultur shocknya, terus apa yang menjadi persiapannya dia. Jadi itu bagian dari your experience. Oh ya, karena proses yang kecil untuk sebuah hasil yang besar. Oke teman-teman, jadi dari tadi kita sudah banyak bicara dan banyak hal-hal yang menjadi inspirasi untuk kita semua, dan tentunya Ana sebagai dirinya sendiri bangga terhadap dirinya. Tentunya kita sebagai orang muda dan juga perwakilan orang-orang Indonesia sangat bangga dengan keterwakilan Ana di New York sana, membawakan suara-suara Ana dan orang muda. Wah, itu luar biasa sekali. Dan harapannya teman-teman mungkin tidak hanya Ana saja yang bisa mewakili Indonesia, tetapi teman-teman juga bisa berpartisipasi dengan tidak perlu teman-teman juga ke New York, tapi dengan teman-teman berpartisipasi kayak gitu, itu sudah salah satu langkah kecil yang bisa teman-teman buat untuk bersuara. Minimal teman-teman menjadi representatif untuk diri sendiri. Iya betul, gitu. Jadi menjadi perwakilan untuk diri sendiri, menyuarakan apa yang teman-teman ingin suarakan terkait lingkungan, baik terkait dengan perlindungan maupun pemenuhan hak anak ya. Terkhususnya untuk anak-anak, karena banyak anak-anak yang masih bungkam suaranya ya. Jadi jangan takut untuk bersuara, karena kita di Youth Voice Now, suarakan sekarang. Youth Voice Now, Suarakan sekarang. Oke guys, sampai jumpa di